ceritakan kejadiannya. Kalau kejadiannya itu awal dulu main bola saat kondisi hujan di lapangan. Saya posisi mau nyereding, tapi karena tanah itu nggak rata jadi macet gitu. Ya, terhenti ya. Terhenti mendadak. Bunyi. Langsung Langsung nggak bisa apa-apa toh? Jalan bisa, tapi besoknya itu nggak bisa apa sama sekali. Inilah ciri-ciri daripada cedera ACL. Ini temannya Muklis Hadi, ya. Muklis Hadi itu juga pernah kesini. Hindari 3L, lari, lompat, loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Mojokerto. Ini dengan Mas siapa? Susanto. Mas Susanto ini mengalami cedera lutut. Coba ceritakan kejadiannya. Kalau kejadiannya itu awal dulu main bola saat kondisi hujan di lapangan. Saya posisi mau nyereding, tapi karena tanah itu nggak rata jadi macet gitu. Ya, terhenti ya. Terhenti mendadak. Bunyi. Langsung nggak bisa apa-apa toh? Jalan bisa, tapi besoknya itu nggak bisa apa sama sekali. Inilah ciri-ciri daripada cedera ACL. Jadi cedera ACL itu bunyi krak, terus nggak bisa jalan, ya kaki mau lepas, gitu ya. Sakitnya luar biasa, gitu ya. Ya, karena ACL ini putus atau robek itu bisa dilihat dengan MRI. Tapi ciri-cirinya memang ACL. Tapi kalau untuk mengetahui ACL-nya putus, parsial, tidaknya itu dengan MRI. Nah, sekarang inilah kondisinya. Nah, tidur. Nah, nih. Ini ACL ini. Relax aja nih. Ini ACL. Ya, oke, duduk sekarang. Nah, ini sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ya. Sudah jadi pernah ke fisioterapi juga. Sudah. Nggak ngefek. Kambuh lagi. Masih main bola enggak? Iya, masih. Ini masih main bola kamu? Oh, enggak sama sekali. Ya, setelah nonton YouTube saya sudah selesai ya. Iya. Ini sakit sekali ini. Ya, setahun ini. Ya. Traumanya masih. Ingatnya sakit, masih ingat toh sakitnya? Masih. Masih ingat toh? Masih. Masih jelas toh? Iya, masih jelas. Seminggu nggak bisa jalan atau gimana? Seminggu nggak bisa jalan. Sholat 1 bulan itu. Duduk ya? Sholat sambil duduk. Nangis terus ya? Iya. Ya. Oke, ini kita akan merilis ototnya karena Mas apa tadi? Susanto. Mas Susanto nih, ini tahu baksonya nih, lah nih. Oh, kenceng-kenceng ini. Nah, ini harus dirilis ini. Ya, ini sakit sekali ini. Betul kan? Iya. Betul? Jangan ditahan, relax aja. Lepas. Nah. Ini temannya Muklis Hadi, ya. Muklis Hadi itu juga pernah kesini, tapi udah operasi. Relax. Tidur aja. Sakit ini. Ya, jadi bila seseorang atau teman-teman mengalami cedera ACL, ya perlu dirilis ototnya supaya traumanya ini hilang. Karena ini tiap hari masih merasakan sakit kan? Ya, karena ini mengalami spasme. Lepas darah. Tuh. Nih.
Jadi rasa nyeri inilah yang membuat trauma. Sehingga apa? Sehingga tingkat keberanian untuk melakukan aktivitas menggunakan kaki kiri itu terbatas atau dimanjakan. Nah ini, walau toh ini pijit gak bisa menyambung, ternyata mohon maaf ini juga kena ini, ya dalamnya. Jadi maksudnya gini ya, jatuhnya ke dalam gini toh. Nah ini juga ada ini juga ada bukaan ternyata. Tapi lebih bagus lagi di MRI. Nah, mau operasi, berani? Enggak operasi ya. Kalau enggak ya sudah, hindari 3L. Ya, lari, lompat, loncat, hindari. Selagi menghindari itu akan meminimalisir, ya, meminimalisir terjadinya OA dini. Ya, OA itu apa? Osteoartritis itu pengeroposan pada tulang rawan. Nah, sakit enggak nih? Sudah beda toh? Sudah beda. Sakit enggak? Enggak ya. Nah, kita merilis ototnya ini. Tapi awalnya sudah mengira ya, berpraduga bahwa ini ACL. Karena dari ciri-cirinya yang saya sampaikan tadi itu. Oh. Gimana? Kalau diteruskan bisa ACL, kalau di fisioterapi itu bilangnya nyerah. Oh iya. Tapi dari goyangan tadi itu memang sudah ACL. Sakit enggak nih? Sudah beda toh? Nah, sudah beda. Jadi kalau ini tidak aktivitas berat, jadi OA dini itu tidak akan muncul langsung gitu ya. Jadi pelan-pelan. Takutnya itu usia lansianya. Kalau masih aktivitas berat. Nah, ini sudah. Nah, sekarang bagian belakang ya, ini. Yo, tutup. Nah. Lurus kakinya tempelkan. Langsung kena ternyata. Rasa ganjel tadi ya? Lega? Langsung tuk. Ya. Baru kali ini ya? Terasa balik ya? Kena lagi. Mas, relax. Relax aja, relax. Kena lagi ya? Iya. Berapa kali? Berkali-kali? Iya, 3. Sakit enggak? Sudah beda ya? Relax coba, relax. Relax. Kena nafas. Jadi memang berapa kali kena tadi? 2 kali? 3 kali ketek gitu ya?
Enggak, maksudnya pada saat kena awal itu. Tapi parah itu ya. Nah, tadi di posisi gini bunyi 3 kali ini. Nah, oke, ini sudah selesai. Tolong. Nah, jadi masas ini fungsinya apa? Yaitu masas ini fungsinya adalah merilis otot supaya kekakuan-kekakuan yang efek dari cedera itu terurai. Makanya siapa tadi? Mas Susanto itu masih menyisakan rasa nyeri gitu kan? Dan nyeri inilah yang mengakibatkan trauma ini muncul terus. Ya, sehingga apa? Mengakibatkan ototnya mengalami atrofi. Ini mudah mengalami atrofi. Nah, walaupun tidak bisa menyambung, setidaknya nyeri itu akan hilang, akan reda, akan turun itu. Nih. Lalu saya ulang lagi teman-teman semua, bila mengalami cedera ini hati-hati, jangan langsung dipijit. Ya, jangan langsung dipijit. Kamu langsung dipijit? Ya. Ya, S ya. Jadi yang pertama istirahatkan, kompres es ya, kompres es selama 10 hari. Sehari itu 3 sampai 5 kali, waktunya itu 20 sampai 30 menit. Nah, itu. Baru dimasas. Dimasas pun tidak boleh di area yang luka. Ya, pijit nggak boleh di area yang luka. Dipijit area yang luka, yang bengkak itu akan memperburuk, akan mempertambah parah. Bisa-bisa kalau pijitannya itu ekstrim di area yang luka bisa mengakibatkan merangsang sel-sel tumor. Ya, ini sudah terjadi banyak kasus kan itu loh. Jadi harus di manajemen yang tepat. Manajemen cedera itu apa yang harus dilakukan dengan metode RICE. Syukur-syukur langsung dibawa ke medis supaya didiagnosa apa yang terjadi, apakah cedera itu kan ada tempat otot, ligamen, tendon dan tulang kan di situ. Nah, untuk mengetahui itu memang medis. Itu. Baru dimasas setelah hari ke-10. Itu, hati-hati. Oke, sekarang kita akan reposisi. Oke, relax aja. Kurang lagi. Balik badan. Relax lagi. Oke, coba cek jalan. Cek jalan. Halo, cek jalan. Gimana? Masih kerasa sedikit. Dikit, masih dikit ya. Tapi sudah. Ya, sudah berkurang banyak. Banyak ya. Kurangnya itu banyak. Kelihatan yang sedikit. Sedikit aja. Wah, sedikit. Oke. Di mana? Di arah mana? Oh itu ya, ini ya. Tidak apa-apa. Jadi itu teman-teman semua. Jadi sudah berkurang loh sakitnya. Jadi hindari 3L. Lari, lompat, loncat, ya itu. Aman ya. Mungkin itu teman-teman semua. Sekali lagi cedera ACL jangan dipijit di area yang luka karena akan berisiko. Ya, itu loh. Harus hati-hati. Lebih bagus konsultasikan ke medis. Ini untuk memastikan di MRI. Mungkin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat.